Halo semuanya, ketemu lagi dengan KMJ Alfarisi di Semangat Belajar dan Terus Belajar. Nah, adik-adik sekalian, kali ini KMJ Alfarisi ditemani dengan rintik-rintik air hujan ya. Kita akan belajar masih di tema 7 indahnya keragaman negeriku. Nah, saat ini kita masuk ke subtema 3 pembelajaran yang kedua. Nah, untuk pembelajaran kedua ini, keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Perhatikan gambar karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Ini menunjukkan karya montase. Menurutmu bagaimana ya cara membuat karya montase? Nah, seperti ini ya montase. Cara membuat montase, potonglah gambar-gambar atau reproduksi potret dari majalah, poster, kalender, atau yang lainnya mengikuti kontur gambar potret tersebut. Gambar yang dipotong mungkin hanya bagian tertentu saja. Kemudian gambar itu disusun dari hasil guntingan tadi berdasarkan kreasi masing-masing. Untuk memberikan kesan gambar yang artistik dan fantastik, gambar montase ini bisa dilengkapi dengan goresan spidol warna, cat air, ataupun yang lainnya. Nah, kalau untuk ini menunjukkan gambar kolase. Bagaimana ya cara membuat kolase? Nah, caranya siapkan bahan dari bahan bekas seperti koran, majalah, kertas, media alat yang dibutuhkan, kalender bekas, kertas gambar, pewarna, gunting, pensil. Nah, kemudian buat gambar yang kamu inginkan di kalender bekas atau kertas gambar. Nanti selanjutnya bisa dilihat sendiri ya. Kemudian ini adalah gambar mozaik. Nah, jadi tahu kan bedanya antara kolase, montase, sama mozaik? Kalau untuk seni mozaik itu sebuah seni yang nampak terlihat rumit karena menggunakan berbagai macam kepingan yang terbuat dari kaca maupun berbagai macam bentuk hal lainnya yang akan disusun untuk menciptakan sebuah gambar. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian, perbedaannya antara mozaik dengan kolase, pada mozaik gambar disusun oleh panel, potongan atau bagian berwarna, sementara pada kolase gambar disusun oleh foto atau gambar lainnya. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini ya nanti bisa pelajari tersendiri dari contoh mozaik ini bila kita membentuk gambar dengan potongan kertas warna. Tuh, contoh kolase misalnya bila kita membentuk gambar kupu-kupu tadi dengan menggabungkan foto-foto kupu-kupu lainnya. Nah, ini menunjukkan hasil karya seni aplikasi. Nah, ada karya seni aplikasi juga. Aplikasi adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu yang biasanya banyak pada kerajinan kain. Caranya, tentukan lebih dahulu karya seni yang akan dibuat dari bahan kain. Mencari bahan yang sesuai dengan karya seni yang akan dibuat. Kemudian potong bahan dan tempelkan sehingga membentuk karya seni yang telah dirancang sebelumnya. Nah, yuk sekarang kita berdiskusi. Kamu telah mengamati kan contoh-contoh montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Kira-kira bedanya apa ya? Nah, tadi sudah kita bahas ya. Montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Kalau montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Kalau karya kolase dibuat menggunakan paduan beraneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Kalau mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan dengan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Nah, sekarang sudah tahu ya bedanya antara montase, kolase, mozaik, dan karya aplikasi. Nah, ini cara membuatnya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Tadi sudah kakak bacakan ya. Kemudian di sini ada cara membuat karya kolase, cara membuat karya mozaik. Semua ada caranya lengkap dan cara membuat karya aplikasi. Nah, bisa dipelajari dan
bisa dipraktekkan tentunya. Nah, sekarang yuk kita membaca percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Teshak, sukses mercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Nah, ini dia karyanya. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Teshak terlebih dahulu membuat sketsa gambar. Jadi dibuat sketsa terlebih dahulu. Gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempel kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Wow, bagus ya karyanya. Nah, yuk sekarang berdiskusi pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Diskusikan dengan temanmu. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan yang dapat digunakan, misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Jadi secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Nah, sekarang apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia, serta mengapa permukaan dan kendaraan dibuat kasar? Nah, manfaat gaya gesek yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Gaya gesekan antara alas kaki dengan lantai pada saat berjalan, nah itu salah satu contohnya. Untuk menghentikan benda yang sedang bergerak, gaya gesekan pada penggunaan rem, itu juga gaya gesek supaya menghentikan benda yang bergerak. Menahan benda agar tidak bergeser. Kemudian mengapa permukaan dan kendaraan dibuat kasar? Kenapa kok bannya kasar? Tujuannya ban kendaraan dibuat kasar dan beralur adalah memperbesar gaya gesek sehingga mobil tidak mudah tergelincir. Nah, tahu ya sekarang? Kemudian sekarang siapkan beberapa pulpen atau pensil, kumpulkan. Kemudian rabalah permukaannya setiap benda itu. Bandingkan hubungan kelicinannya. Pasti semuanya berbeda-beda. Kemudian catat hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Jadi kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesekan yang dihasilkan. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Kemudian, nah ini ya hasil pengamatannya. Jadi kalau pensil memiliki permukaan yang sedikit kasar karena berbahan dasar kayu, sedangkan pena memiliki permukaan licin. Apalagi ketika tangan basah. Dari segi kenyamanan, pena diperuntukkan untuk menggambar atau menulis ya, dan ringan, cocok saat ujian digunakan sesekali pakai, tidak bisa diisi ulang. Sedangkan pena bisa diisi ulang. Karakteristik pensil ada 4H, yang keras dan padat, tidak boleh ditekan terlalu kuat. Kemudian 2H, agak keras jenis yang paling keras yang bisa dipakai untuk menggambar final, sukar dihapus. F dan H, sedang dan cocok untuk segala keperluan. HB, lunak, dipakai untuk membuat garis dan tulisan, mudah dihapus, hasil cetak birunya cukup baik. Nah itu ya. Kemudian tingkat kekerasan isi pensil gambar tergantung dari jenis pensil yang berkisar dari 9H paling keras sampai 6B yang paling lunak. Nah itu tadi ya perbedaan antara pena dan pensil. Sekarang ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada hari ini dan apa persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Dan apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Nah tadi sudah kita pelajari ya. Intinya kita belajar tentang macam-macam karya dan gaya gesek. Persamaannya adalah keempat karya tersebut dibuat dengan teknik tempel, serta perbedaannya
Kalau montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang telah jadi sebelumnya. Kalau kolase dibuat dengan memadukan aneka bahan seperti kayu, kain, kayu yang kemudian ditempelkan. Kalau mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang lebih kecil daripada bahan-bahan pada kolase. Kalau aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu yang biasanya banyak pada kerajinan kain. Kemudian kerjasama dengan orang tua, identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu. Jadi di rumah itu misalnya saja alas meja dibuat kasar agar tidak goyang-goyang, sepatu yang dibuat alur agar tidak tergelincir, serta ban yang dibuat alur agar tidak licin. Nah, terima kasih ya sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan supaya lebih bermanfaat boleh kok di-share ke teman-teman kalian, dan dadah.